Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Eka Rizal Prayoga, peserta magang 3 dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, magang di SMA Negeri 1 Bobotsari. Dan kali ini kita di pertemuan keempat akan membahas akibat rotasi dan revolusi bumi. Kemarin di pertemuan ketiga kita membahas pembentukan bumi, dan di sini kita akan membahas rotasi dan revolusi bumi. Dan di pertemuan pertama teman-teman sudah sekilas dapat informasi tentang rotasi planet-planet kan gitu. Ini ya hampir sama, dan ini juga kita memasuki materi akibat rotasi dan revolusi bumi. Lagi-lagi kita membahas tentang bumi ya. Karena kita tempat tinggalnya di bumi, jadi kita fokus di akibat rotasi dan revolusi bumi di materi keempat. Dan sebelum itu teman-teman bisa berdoa dulu di dalam hati di tempat rumah masing-masing, dan teman-teman jangan lupa absen seperti biasa. Teman-teman searching di Google atau tulis di websitenya http terus bit.ly absen week 4 atau bit.ly absen week 4, pasti nanti muncul. Kalau enggak nanti teman-teman bisa klik di grup WA ya. Dan yang pertama ada pengertian rotasi bumi. Rotasi bumi apa itu sih? Pengertian dari rotasi adalah perputaran bumi yang bertumpu pada porosnya. Periode rotasi bumi ini sekitar 23 jam lebih 56 menit 4,09 detik atau dibulatkan menjadi 24 jam. Rotasi bumi ini menyebabkan gerak semu harian matahari, pergantian siang dan malam, perbedaan waktu, terus ada pembelokan arah angin dan pembelokan arah laut. Wow, luar biasa ya rotasi bumi ini. Dan yang kedua ada oleh karena bumi berrotasi, maka daerah tertentu di bumi tidak terus-menerus menghadap matahari atau tidak terkena sinar matahari. Matahari tampak bergerak dari timur ke barat. Bagian bumi yang menghadap matahari akan mengalami siang, sedangkan bagian bumi yang membelakangi matahari akan mengalami malam hari. Jadi teman-teman pernah ya, oh ini kok bisa sih ada siang hari, kok bisa sih ada malam hari. Nah itu, jadi bumi menghadap matahari itu terjadinya siang, terus bumi membelakangi matahari mengalami malam hari. Terus ada bumi yang terbentuk bulat dibagi berdasarkan garis-garis khayal yang melintang dan membujur. Pengertian dari garis lintang adalah garis yang membagi bumi dengan arah melintang dari arah barat dan timur. Dan selanjutnya proses rotasi bumi. Proses rotasi bumi ini secara umum adalah perputaran bumi pada porosnya. Rotasi bumi ini adalah arahnya bumi berputar menuju ke arah timur atau melawan arah perputaran jarum jam. Arah rotasi ini menyebabkan berbagai dampak rotasi bumi yang dapat kita rasakan dari bumi. Salah satunya itu diantaranya adalah kita bisa menjumpa malam dan siang hari, dan yang saya tadi sebutkan. Terus meskipun panjang malam dan siang antara satu tempat dengan tempat yang lain berbeda-beda, perputaran atau rotasi bumi ini akan semakin melambat karena pengaruh dari gaya gravitasi bulan. Pelambatan gerakan gravitasi bulan ini dapat kita lihat dari melambatnya satu hari terbanyak 1,7 mili detik dibandingkan seabad yang lalu. Dampak rotasi bumi tadi ada prosesnya, sekarang ada dampaknya. Rotasi bumi adalah salah satu peristiwa harian yang dilakukan oleh bumi. Tidak hanya bumi, namun juga planet-planet di tata surya yang lainnya. Setiap aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh benda-benda langit pastilah menimbulkan dampak atau akibat yang dapat dirasakan. Demikian dengan rotasi bumi.
adanya rotasi bumi dapat menimbulkan berbagai macam dampak atau akibat yang nantinya bisa kita rasakan. Bahkan beberapa dampak rotasi bumi ini akan menjadi peristiwa harian di bumi. Wow. Jika revolusi bumi memberikan dampak berupa penanggalan Masehi dan dalam bentuk tahunan, maka rotasi bumi mengakibatkan terjadinya waktu harian. Maksudnya rotasi bumi ini menyebabkan terjadinya siang dan malam sehingga akan terbentuknya satu waktu harian. Rotasi bumi memakan waktu kurang lebih 23 jam 46 menit 4,91 detik atau 24 jam ya. Selain terjadinya siang dan malam, rotasi bumi juga menimbulkan banyak sekali akibat yang ditimbulkan dan dari rotasi bumi ini antara lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adanya perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Jadi negara-negara di belahan bumi utara memiliki lama waktu siang dan malam yang berbeda dengan negara-negara di belahan bumi selatan. Di Indonesia waktu siang dan malam hampir sama. Hal ini dikarenakan Indonesia terletak di daerah Khatulistiwa. Jadi disebabkan waktu siang dan Indonesia hampir sama dengan waktu malamnya. Wow. Teman-teman pasti tahu ya. Yang kedua, terjadinya perbedaan waktu di berbagai tempat di muka bumi. Di sebelah timur mengalami matahari terbit dan terbenam lebih dahulu. Hal ini dikarenakan bumi berputar arah barat ke arah timur. Daerah yang berada pada sudut 15 derajat lebih ke timur akan melihat matahari terbit lebih dahulu selama 1 jam. Maka jika di Nusa Tenggara Barat atau NTB matahari telah terbit, maka kita di Jakarta baru melihat matahari terbit 1 jam setelahnya. Atau jika di Nusa Tenggara Barat pukul 066 pukul 06.00 WITA, maka di Jakarta baru pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Dan yang ketiga ada gerak semu harian bintang. Akibat rotasi bumi maka kita yang ada di bumi melihat seolah mataharinya bergerak berputar dari timur ke barat mengelilingi bumi, padahal yang terjadi sebenarnya adalah matahari tidak bergerak, tapi bumi lah yang bergerak berputar mengelilingi matahari ke barat ke timur. Gerak yang tidak sebenarnya ini dinamakan gerak semu harian bintang. Disebut gerak semu harian karena kita dapat mengamati setiap harinya atau setiap saat. Nah, ini revolusi bumi, tadi kita membahas rotasi, sekarang revolusi bumi. Pengertian dari revolusi bumi, perputaran bumi mengelilingi matahari. Waktu dari bumi mengelilingi matahari adalah 365 hari. 6 jam 9 menit 10 detik atau dibulatkan menjadi 365 hari. Bahwa bumi mengelilingi matahari atau berevolusi terjadinya paralaks bintang dan terjadinya cahaya bintang. Revolusi bumi mengakibatkan perubahan lamanya siang dan malam serta pergantian musim. Pada tanggal 21 Juni matahari berada di garis 23,5 derajat lintang utara. Pada saat ini belahan bumi bagian utara mengalami siang yang lebih panjang, sebaliknya belahan bumi selatan mengalami siang yang lebih pendek. Daerah lingkungan kutub utara mendapat sinar matahari selama 24 jam sehari ya, sedangkan lingkaran kutub selatan tidak mendapatkan sinar matahari selama 24 jam sehari atau 24 sehari. Oleh karena itu daerah lingkaran kutub utara tetap siang dan lingkaran kutub selatan tetap malam. Terus ada akibat juga di sini revolusi bumi, ada perbedaan waktu lama siang dan malam. Ini contoh gambarnya ya. Adanya pergeseran garis edar matahari dapat mengakibatkan perubahan serta perbedaan antara lamanya siang dan malam. Terus di sini ada gerak semu tahunan matahari.
Ini posisi matahari bergeser ke arah belahan bumi utara tanggal 22 Desember sampai 21 Juni dan bergeser ke arah bumi selatan tanggal 21 Juni sampai 22 Desember. Di sini ada perubahan musim, pergeseran garis edar matahari juga mengakibatkan perubahan musim ya. Di daerah tropis musim dibedakan menjadi dua, yaitu musim kemarau yang kering dan musim hujan yang basah. Nah, sementara ini di daerah subtropis, baik di belahan bumi utara maupun di belahan bumi selatan, musim dibedakan menjadi empat, yaitu eh, musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Musim-musim di daerah tropis dan subtropis berulang dalam satu tahun. Terus jenis musim di daerah subtropis dan waktu terjadinya sebagai berikut. Nah, ini ada musim di belahan bumi utara, ada musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin, dan ada tanggal-tanggalnya, dan ada di musim di belahan bumi selatan, ada musim semi, panas, gugur, dan dingin, ini juga ada tanggal-tanggalnya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Dan selanjutnya ada perubahan kenampakan rasi bintang. Susunan banyak bintang yang tampaknya dari bumi membentuk pola tertentu. Dan uh, letak bintang sangat jauh jaraknya sehingga kita diamati dari bumi seolah-olah jaraknya tampak berdekatan. Anda mungkin mengenal beberapa rasi bintang seperti Aquarius, Capricorn, Pisces, Gemini, Scorpio, Libra, dan Leo itu mungkin zodiak ya. Dan ada kalender Masehi. Lama waktu dalam setahun adalah 365 hari untuk menampung kelebihan seperempat hari pada tiap tahun, maka lamanya satu tahun diperpanjang satu hari menjadi 366 hari pada setiap 4 tahun. Wow. Jadi di sini ada contohnya adalah 1884, ada 2000 dan lain-lain. Dan selanjutnya ada soal individu seperti biasa, bit.ly soal revolusi dan rotasi. Di sana kalian bisa mengisi nama lengkap, mengisi kelas, terus isi jawaban yang benar dan teliti. Jika sudah, kalian terlebih dahulu teliti dulu apakah benar. Jika sudah, klik sudah, dan lalu teman-teman mendapatkan tugas kelompok seperti biasa. Tugas kelompok itu di sini kita membuat PPT atau PowerPoint dibagi 6 kelompok. Jadi seperti pertemuan pertama, satu kelompoknya ada 6 orang. Kelompok pertama itu membuat PPT ya, seperti biasa semuanya sampai kelompok 6. Tentang perbedaan waktu di Indonesia untuk kelompok 1. Kelompok 2 tentang belahan bumi utara musim semi tanggal 21 Maret sampai 21 Juni dan musim panas tanggal 21 Juni sampai 23 September. Terus kelompok 3 ada belahan bumi utara musim gugur tanggal 23 September sampai 22 Desember dan musim dingin tanggal 22 Desember sampai 21 Maret. Kelompok 4 tentang mencari tentang belahan bumi selatan musim semi tanggal 23 September sampai 22 Desember dan musim panas itu tanggal 22 Desember sampai 21 Maret. Kelompok 5 membuat PPT dan mencari tentang belahan bumi selatan musim gugur tanggal 21 Maret sampai 21 Juni dan musim dingin tanggal 21 Juni sampai 23 September. Dan kelompok 6 membuat PPT dan mencari tentang Julius
Caesar menetapkan perhitungan kalender. Jadi teman-teman jangan sampai salah ya untuk kelompok 1 sampai kelompok 1 itu perbedaan waktu di Indonesia, untuk kelompok 2 sampai kelompok 3 itu membahas tentang belahan bumi utara, kelompok 4 sampai kelompok 5 itu membahas belahan bumi selatan ya, dan kalian juga sudah lihat untuk tanggal-tanggalnya dan musim-musimnya, dan kelompok 6 itu membuat PPT dan mencari tentang Julius Caesar menetapkan perhitungan kalender. Seperti biasa, hasil tugas kelompok dikirimkan ke email ekarizalprayoga18@gmail.com dan dikumpulkan maksimal minggu depan ya, hari ini. Jadi misalnya hari Rabu ya, sebelum hari Rabu kalian harus dikumpulkan melalui email. Nanti saya akan meng-cross check dan mengasih nilai untuk tugas individu pas hari hanya untuk dikerjakan sampai jam pelajaran selesai. Dan cukup sampai di sini untuk materi rotasi dan revolusi bumi ya. Akibat rotasi dan revolusi bumi, apabila ada tutur kata yang salah atau menyinggung perasaan kalian, mohon dimaafkan. Untuk lebih luas lagi kalian bisa membaca jurnal atau materi-materi di internet, di Mbah Google, atau kalian bisa mencari informasi tentang rotasi dan revolusi bumi di buku geografi. Saya Eka Rizal Prayoga pamit, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, atau mungkin ini pertemuan terakhir mungkin ya, pertemuan keempat. Jadi pertemuan 1 sampai keempat di sini kita di Babusari hanya 1 bulan saja. Jadi apabila saya ada salah di SMA Negeri 1 Babusari atau mengajarnya kurang asing atau kurang puas atau kurang masuk, mohon dimaafkan. Kalian bisa mencari ilmu yang lebih di internet atau di buku-buku kalian ya. Saya Eka Rizal Prayoga pamit. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam geografi, salam lestari, salam membumi, salam geografi.